Berbeda dengan Ashanty yang saat hadir mendampingi Anang Hermansyah, langsung klik dengan anak-anak sambungnya. Natalie Holzer yang baru berusia 28 tahun saat dinikahi Sule harus menguras emosi dan air mata agar diterima menjadi ibu sambung yang baik bagi keempat anak Sule. Tapi apa yang telah Natalie korbankan seolah belum cukup bagi Putri Delina yang mendambakan sosok ibu seperti almarhum Lina Jubaida, ibu kandungnya. Sayangnya sikap Putdel dikecam oleh sebagian netizen. Jika kakak dan adik-adiknya bisa menerima Natalie, mengapa ia justru memilih menjauhi sang ibu sambung dengan tinggal di rumah berbeda? Lalu benarkah karena bosan mengalah dan selalu dituntut untuk mengerti keadaan anak-anak sambungnya, Natalie memilih pergi dari rumah? Benarkah keluarga besar Natalie menyalahkan Sule sebagai ayah yang tidak tegas terhadap anak-anaknya? Sebelum menyimak beritanya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, menjadi ibu sambung di usia muda memang bukan perkara mudah. Terlebih image yang melekat di benak khalayak tentang ibu sambung kurang sedap di telinga. Dalam banyak sinetron dan film, ibu sambung pun acap kali digambarkan kurang dekat bahkan bermusuhan dengan anak sambungnya. Tapi di zaman kekinian, sederet artis ternama sedikit banyak berhasil mengikis stigma buruk tentang peran ibu sambung. Salah satunya adalah Ashanty. Ashanty bahkan dijadikan sebagai salah satu role model ibu sambung yang baik karena berhasil mendidik Aurel dan Azriel Hermansyah, dua anak sambungnya. Sementara Natalie Holzer yang baru berusia 28 tahun ketika mengawali debutnya sebagai ibu sambung butuh perjuangan ekstra. Pasalnya ia harus menjadi ibu sambung bagi dua anak yang telah dewasa, yaitu Rizky Febian dan Putri Delina, serta dua bocah yang kini tumbuh menjadi remaja, Rizwan dan Ferdi. Sebenarnya nggak sulit kalau kita mau mencoba gitu. Jadi intinya ya tetap aja balik lagi ya. Aku masih mau mencoba, masih mau belajar lebih dalam lagi, mengenal satu sama lain karakternya. Karena kan nggak cuma satu anak, ini kan ada 4 anak gitu loh. Jadi aku harus yang Iki kayak gini tipikalnya, Putri kayak gini, Rizwan kayak gini tipikalnya. Jadi aku masih belajar satu-satu tipikal anak-anak. Sebenarnya banyak sekali orang di luar sana itu mengkhawatirkan namanya ibu sambung atau ayah sambung. Karena apa? Rata-rata jadi bapak sambung atau ibu sambung itu menyiksa anak. Kasarannya, gambarannya di luar itu. Padahal di luar sana itu yang bapak sambung, ayah sambung yang menyayangi atau mencintai anaknya. Jangan push. Menyayangi anaknya itu luar biasa banyak. Cuman ya kebanyakan kan kayak cerita bawang merah bawang putih lah ya kan, orang tua tiri itu biasanya begitu. Jadi ya makanya karena orang-orang udah underestimate dan juga udah negative thinking, makanya kasarannya pembawaannya papa mama sambung itu berat gitu ke anaknya. Takut ini, takut itu. Misalkan aku sayang sama anaknya, aku kalau misalkan aku peluk cium dia boleh nggak, khawatir gitu. Karena secara logika sebenarnya kan papa ya nggak masalah, tapi karena di luar sana itu anak udah dewasa loh, kamu masa loh mau sedewas-dewasanya kita peluk cium anak kita sendiri, ya nggak ada hal yang kita harus hati-hati gitu sebenarnya. Nah jadi pinginnya itu terbuka aja apa adanya di luar sana. Papa mama yang di luar sana memang sayang, tunjukkan sayangnya. Memang marah karena mereka salah, tunjukkan marahnya, tapi tunjukkan marahnya dengan batas yang wajarnya. Nggak bisa mukulin anak sembarang, itu nggak mungkin. Bukan zamannya itu, lagi lebih banyak harus komunikasi. Memang kalau saya kan nggak bisa terlalu pintar komunikasi dalam arti emosional tinggi. Pas komunikasi saya lempar ke maminya, tapi kalau udah selesai agak tertata obrolnya, tak aja obrol sekaligus kasih solusi kayak gini tuh apa, mami pasti marah. Harus banyak komunikasi juga. Dan juga ya jangan khawatir mau di luar sana pandangannya apa, kita percaya diri. Yang penting ya kita niatnya, ya kan selalu yang tahu niat dan yang tahu kan Tuhan. Kita kalau selama nggak berdosa ya nggak usah takut.
Ya, masa PDKT Natalie dengan Sule Sutisna yang demikian cepat membuatnya tak punya waktu banyak untuk mengenal karakter keempat anak sambungnya. Aku masih belajar satu-satu tipikal anak-anak masing-masing. Ya doain aja yang terbaik, semoga bisa lebih dekat lagi, bisa merangkul lagi, bisa curhat lagi kayak dulu gitu aja. Doain aja yang terbaik. Yang aku senengnya tuh gini, anak-anak itu nggak terlalu banyak ikut campur tentang ayah bundanya seperti apa. Mungkin kalau aku sama ayahnya mungkin ada cekcok, mereka nggak akan ikut campur. Yang penting mereka tuh semangatin dan tetap azamana gitu. Biar gimana pun gue bukan ngompor-ngomporin, maksudnya intinya adalah kalau emang lu harusnya minta maaf dulu atau lupa minta maaf, mungkin itu yang masih mengajal dia, jadi belum lupa lu minta maaf sama dia gitu. Tapi lu bilang udah nih? Udah. Dan udah baik-baik saja? Udah, ulang tahun, pokoknya setiap aku peluk Putri, aku Bunda minta maaf ya. Maafin kesalahan Bunda yang kemarin. Bunda masih belajar untuk menjadi ibu sambung yang baik karena Bunda ini masih belajar jadi ibu sambung yang baik. Ya pokoknya intinya aku ini masih belum sempurna karena memang akunya masih muda, terus masih banyak belajar lah untuk urusin anak-anak yang satu gitu loh. Meski Natalie sudah berusaha menjadi ibu sambung yang baik, nyatanya Putri seolah masih belum menemukan sosok ibu yang sesungguhnya dari diri Natalie, seperti almarhumah Lina Zubaidah, ibu kandungnya. Putri masih suka kangen sama mama nggak? Pasti. Pasti ya. Kehilangan banget nggak sampai sekarang? Banget. Petua apa yang Putri ingat tentang mama yang kamu nggak bisa lupa sampai hari ini? Mama itu salah satu orang yang bisa ngertiin Putri. Di saat Putri mau masuk ke dunia musik, Putri malah dijatuhin, jelek-jelekin juga. Sama? Ada. Sampai dibilang jelek lah. Lagu apa ini? Gitu-gitu. Cuma mama yang bisa ngertiin Putri, yang selalu nguatin Putri, yang selalu buat Putri semangat terus ke depan. Mama, you know I love you. Oh, you know I love you, Mama. Mama, I just want. Oh, Mama, you're the queen of my heart. Udah tadi. Konflik antara Natalie dan Putri membuat Putri justru dihujat netizen dan dianggap sebagai anak yang tak tahu berterima kasih kepada Natalie yang sudah menganggap Putdel seperti anak kandungnya. Lantas benarkah konfliknya dengan Natalie sempat membuat Putri mengalami depresi hingga membutuhkan bantuan psikolog? Putri ada keinginan misalnya, misalnya kita ada banyak anak nih ya, yang nggak bisa curhat sama orang tua. Ada keinginan untuk menemui psikolog nggak? Seperti anakku dulu kan akhirnya aku rujuk untuk ketemu psikolog, psikiater ya kan gitu loh. Karena dia juga ada traumatik kehidupan ya kan itu. Ada nggak kamu untuk pengen ke sana gitu? Ada. Sudah? Belum. Karena masih meyakinkan bahwa kayaknya bisa deh berjuang sendiri untuk melawan ini semua gitu. Gitu ya? Ya kalau suatu saat nanti udah nggak sanggup, kemungkinan ke psikolog ya?
Pokoknya janganlah netizen, jangan ngomong kayak gitulah, jahat, nggak boleh kayak gitu. Udah berbuat baik aja. Jika Putri seolah sulit menerima kehadiran Natalie, sebaliknya kakak dan adik-adiknya justru begitu dekat dengan Natalie. Putri justru memilih pisah rumah dari sang ayah dan tinggal sendiri di rumah pemberian sang ayah. Putri justru terlihat bahagia menikmati hidupnya, apalagi ada Jeffrey Reksa sang kekasih yang begitu setia menemaninya. Jadi sekarang kan Putri tinggalnya nggak di rumah ayah. Karena Putri dikasih rumah sama ayah, Putri tinggal sendiri. Nah, disitulah Putri benar-benar yang ngerasa, kok kayak gini ya, gitu. Oh gitu. Oh, berapa lama kamu tinggal sendiri? Kayaknya udah mau setahun. Udah mau setahun. Semenjak pas aku baru nikah, dia baru pisah rumah. Beli juga kan, beli rumah. Iya, dibeliin sama ayahnya, baru pas aku nikah baru pisah. Terus sama ayah? Ayah ya manggilnya ya. Terus sama ayah kurang dekat. Oh gitu. Jadi Putri dari dulu pun nggak pernah curhat apa-apa gitu. Ada momen Putri sempat kesal sama ayah nggak? Di sini harus jujur diomongin. Enggak sih, kadang kalau kan ayah tuh jutek gitu ya kalau ke orang gitu. Cuma ya itu kadang bukan kesel, lebih ke nggak enak gitu. Kayak misalnya kalau temen-temen gitu kayak apa, jadi kayak selalu kenapa jutek? Oh oke. Ayah tuh bukan jutek. Nah ini yang harus dikasih tahu sama teman-teman Teteh. Menilai orang itu just book by in the cover. Jangan melihat dari covernya, tapi lihatlah dalam isi hatinya, ya kan gitu. Ayah cuman pengen kayak seperti apa yang sekarang kita lakukan gitu loh. Maksudnya prioritas untuk keluarga. Kalau untuk masalah kita kumpul bareng itu ya kita alhamdulillah di momen-momen tertentu kita masih komplit bareng gitu. Gaya pacaran Putri dengan Jeffrey pun menjadi sorotan. Ya, Putri dan Jeffrey memang selalu tampil romantis di hadapan publik. Keduanya juga sering liburan bareng. Hal ini mencuatkan isu jika Putri dan Jeffrey sudah tinggal satu atap. Lantas benarkah Natalie tak suka dengan gaya pacaran Putri dan Jeffrey? Oh, kalau sindir-sindiran mah nggak ada sih. Tidur itu apa sih? Apa? Itu temennya adekku itu, dia nggak bisa tidur sendiri, itu cowok. Dia selalu tidur ditemenin sama temen cowoknya. Kan kalau tidur berdua cowok sama cowok kan takut gitu. Wah, saya nggak tahu, nggak sejauh itu lah, dan saya no comment. Tapi memang sering lihat Oma juga waktu setiap sana tuh Putri sama pacarnya ada. Saya nggak pernah perhatiin sih gitu-gituan. Tapi ada ya. Ya saya terakhir ke Mas Sule kan waktu acara selamatan itu ya, itu aja. Saya lihat Kak, biasa-biasa aja, nggak ada masalah apa-apa. Demi melepas rasa sakit hati dan melupakan, Putri memilih fokus dengan karirnya. Ya, sejak awal Putri memang sudah mulai mengikuti jejak sang kakak Rizky Febian yang sudah lebih dulu terjun sebagai penyanyi dan mendulang sukses. Putri rupanya tak mau kalah. Beberapa single sudah Putri rilis dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kata orang-orang dulu, kalau kamu bersiul di saat maghrib, akan mengundang setan tahu. Ih. Maghrib. Jika Putri memilih fokus dengan karirnya, kabarnya Natalie justru memilih kembali pergi dari rumah dan meninggalkan Sule. Natalie seolah lelah
harus mengerti keadaan anak-anak sambungnya. Sementara Sule seolah tak peduli dengan luka hatinya. Lantas benarkah rumah tangga Natali dan Sule terancam karam? Doain aja yang terbaik. Kan ada yang beredar kan katanya bener pergi nih dari rumah Kang Azam ke rumahnya Kang Soleh, itu benar apa nggak sih Bun? Ya doain aja yang terbaik Kebenaran pokoknya. katanya pergi dari rumah. Doain aja yang terbaik pokoknya. Tanya bapaknya lah. Saya no comment ya, tapi kalau saya hanya bisa jawab yang terbaik ya, yang Tuhan berikan. Nah itulah ada moto hidup saya, selalu bilang sama teman-teman saya, menjadi orang baik. Kebaikan itu akan ikut dengan kita terus, itu benar. Memberi kepada orang yang membutuhkan, kamu ada berkati Tuhan bertingkat, betul itu.